Usaha saya di dunia gordeng, di tekstil. Waktu itu ya saya kerjasamanya kalau dia ada pembuatan sampel pasti dikesayain semua gitu. Dan juga saya bantu-bantu dia untuk kerjaan ya kayak ngatur karyawan dia, kayak stokin barang dia. Terus kalau ada tamu-tamu dari luar pulau ya saya yang nemenin. Ya saya dapat fasilitas kan, saya kasih pinjam sebenarnya ya, kasih pinjam mobil, cuman ya saya pakai sehari-hari gitu, ya emang dia kasihin gitu. Nah terus ya yang didapetin ya jelas orderannya bahwa sampel itu dikesayain semua. Waktu itu ya istri saya yang megang semua. Pas gabung sama itu emang enak sih, dapat fasilitas, dapat segala gitu. Jadi intinya dia sibuk dengan pekerjaan dia, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Sampai akhirnya saya merasa kok kayak gini gitu, saya menikmati fasilitas yang dia kasih ke saya tuh saya benar-benar menikmati, tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu, jadi jarang banget ketemu. Secara ekonomi ya jelas sekali orderan ada, uang ada gitu ya. Kenapa uang ada tapi ketika bawa pulang itu nggak ada gitu, maksudnya nggak ada, sedikit gitu. Jadi apa yang kita dapat itu nggak bisa terkumpul gitu, jadi selalu habis, apa yang kita dapat habis saat itu juga. Karena itu saya merasa bahwa saya keluar sama keluarga jauh, sama anak-anak jauh, dan juga saya nggak punya damai sejahtera. Contoh hal yang rutinnya aja, bahwa saya ketika itu pulang dalam keadaan mabuk, dan saya ngambil keputusan udahlah, saya nggak akan ngeladangin dia lagi. Lagian juga bayarnya udah mulai susah dia. Nah ketika di situ saya mengambil keputusan memang takut ya, memang takut karena biasa ada. Kita nerima nggak, kata saya teh, saat ini aja kita kekurangan, apalagi nanti. Cuman ya daripada dia kerja nggak damai sejahtera ya, setiap kali pulang kadang dia marah-marah. Daripada nanti kayak gitu terus, mendingan udahlah berhenti aja. Ketika kita putus, udah benar-benar memutuskan, ya udah kita udah nggak usah usaha lagi sama dia. Nah di situ kan benar-benar nol. Sampai di situ perbedaan yang sangat mencolok ya, saya nggak bisa istilahnya dalam hidup kelaparan gitu. Akhirnya saya juga Tuhan kirimin saudara-saudara istri saya gitu ya. Saudara istri saya ya di situ ada membantunya. Sampai benar-benar buat makan aja kita nungguin mereka gitu. Sampai buat makan kalau kita mungkin saya sendiri sekarang kalau nasi sama Indomie ya udah terbiasa gitu ya. Sampai sama Indomie, kadang-kadang ya sama gehu, kalau tahu. Yang waktu itu dia pegang itu dia benar-benar marah sama Tuhan. Udah nggak usah Tuhan, nggak usah gereja-gereja. Kenapa dia biarin saya kayak gini? Nggak ada Tuhan, sekarang mah yang mau saya cari siapa yang bisa memberikan saya kekayaan, akan saya sembah. Saya takut gitu, takut dia semakin jauh gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya memang harus kembali ke Tuhan. Akhirnya saya putuskan saya puasa, saya berdoa gitu terus sampai sampai 1 bulan kalau nggak salah dulu saya puasain dia. Saya berdoa terus, Tuhan tolong ubahin suami saya supaya dia boleh kembali, Tuhan tolong jamah. Setelah saya berdoa, setelah saya berpuasa, ya dipertemukan dengan Winter. Pada waktu itu ketemunya juga di mana ya, di rumah temen ya. Yes, dalam keadaan dia mabuk karena mungkin stres ya, nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, jadi kerjaannya mabuk gitu. Dan akhirnya ketemu sama Pak Winter itu, ayo gabung katanya gitu. Tapi memang masih belum sih, belum ada niatan gitu. Cuman dia udah cerita sama saya, ketemu sama pendeta katanya, ayo gabung cenah. Nah ketika saya sepakat sama istri tidak pulang-pulang ke gereja, dan juga saya sepakat yuk kita ada mesbah di rumah, dan benar-benar saya mengandalkan Tuhan gitu, bukan mengandalkan manusia lagi. Ada seseorang yang telepon saya, nah dia bilang sama saya, kok saya mau ketemu katanya. Ada apa? Saya. Nah itu tuh salah satu langganan yang udah lama tahunan, kayaknya 3 tahun nggak pernah ngambil sama saya. Akhirnya ngasih orderan gitu. Nah saya di situ, waduh Tuhan makasih benar bahwa saya mengandalkan Engkau, baru segala sesuatu ditambahkan lagi. Kalau kita pengen suami kita berubah, intinya ya kita harus menjadi penopang buat kehidupan dia. Satu hal juga, jangan sampai kita waktu saat kita kekurangan, kita udah undur lagi dari Tuhan. Saat orang lagi kesusahan, bisa nggak tetap membawa nama Tuhan.